Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dwi Aryani dengan 3 digit NIM terakhir 279. Di sini saya akan melakukan praktikum subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini sudah ada 6 PC, 2 switch dan juga 1 router. Yang dimana di PC 1 ini IP-nya 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.192 dan default gateway-nya 192.168.1.62. Untuk PC 2 IP address-nya 192.168.1.2 dengan subnet mask-nya tetap sama 255.255.255.192 dan gateway-nya 192.168.1.62. Nah, untuk yang PC 3 ini IP address-nya 192.168.1.3 dengan subnet mask 255.255.255.192. Namun untuk PC yang ketiga ini default gateway-nya tidak kita isi, jadi 0. Lalu untuk PC 4 itu IP-nya 192.168.1.65 dan subnet mask-nya 255.255.255.192. Untuk gateway-nya 192.168.1.126. Nah, untuk PC 5 itu IP address-nya 166 akhirnya dengan subnet mask-nya masih sama tapi gateway-nya 0. Tidak diisi. Lalu untuk yang PC 6 juga sama, IP address-nya berakhir dengan 1.67 dengan subnet mask yang sama yaitu 255.255.255.192 dan default gateway-nya 0. Lalu untuk routernya di sini untuk switch di lab pertama itu ada di Fast Ethernet 4 yang dimana IP address-nya 192.168.1.62 dengan subnet mask-nya 255.255.255.192. Nah, untuk port statusnya kita nyalakan on. Lalu untuk switch yang lab 2 itu terhubung dengan Fast Ethernet 5 dengan IP address 192.168.1.126 dan subnet mask-nya 255.255.255.192. Nah, untuk port statusnya kita nyalakan juga. Nah, setelah itu kita mulai simulasi. Nah, kita akan mengirim paket yang pertama dari PC 1 menuju ke PC 3. Dari PC 1 dikirim menuju ke switch, lalu selanjutnya switch mengirim ke PC 3. Lalu PC 3 mengirim kembali ke switch, lalu dikirim kembali ke PC 1. Karena sudah berhasil, ini kita delete dari sini. Selanjutnya kita akan mencoba percobaan kedua, yaitu mengirim paket dari PC 1 menuju ke PC 4. Nah, di sini dari PC 1 akan dikirim menuju switch. Lalu karena tidak ada IP yang dituju, jadi dari switch ini langsung diteruskan menuju router. Lalu dari router akan mengirim ke switch yang selanjutnya untuk mengecek apakah IP yang dituju ada, lalu terkirim menuju PC 4. Lalu dari PC 4 dikirim kembali menuju switch, dikembalikan ke router, ke switch lab 1, lalu ke PC 1. Karena sudah berhasil, kita delete. Lalu selanjutnya kita mengirim paket dari PC 2 ke PC 5. Sini dari PC 2 mengirim ke switch, lalu dari switch akan diteruskan menuju router, dari router menuju switch lab 2, selanjutnya ke PC 5.
Nah, karena di sini PC5 tidak mempunyai gateway, jadi dari PC5 itu tidak bisa mengirim kembali paket ke PC2. Lalu kita delete. Di sini kita akan mencoba percobaan terakhir, yaitu PC3 ke PC6. Nah, dari PC3 tidak bisa mengirim ke PC6 karena PC3 tidak punya gateway dan juga PC6 juga tidak punya gateway. Nah, lalu kita di sini ini kita hapus, lalu kita kembali ke real time. Oh iya, untuk di simulation sebelumnya, sebelum kita melakukan simulation, kita klik di edit filter dan pastikan yang tercentang ini hanya ICMP-nya saja. Nah, kita klik real time, lalu kita akan melakukan tracing dari PC1 ke PC lainnya. Nah, pertama dari PC1 ini kita klik di ketik di command prompt dari PC1 menuju ke PC3. Jadi kita ketik tracer dan IP tujuan PC3, IP tujuannya 192.168.1.63. Nah, trace complete karena dua-duanya memiliki gateway. Lalu selanjutnya dari PC1 menuju PC4, tracer 192.168.1.65. Oh, ternyata salah. Tracer 192.168.1.65. Nah, di sini trace complete karena PC tujuannya yaitu PC4 itu memiliki gateway. Selanjutnya kita akan melakukan tracing dari PC2 menuju PC5. Kita ketik di command prompt itu tracer 192.168.1.66 menuju PC5. Nah, bisa kita lihat hasilnya di IP tujuannya, di PC tujuannya itu tidak bisa hasilnya bintang-bintang seperti ini karena dari PC5 itu tidak memiliki gateway, jadi tidak bisa dihubungkan. Lalu selanjutnya kita akan mencoba tracing dari PC3 menuju PC6. Kita ketik tetap sama di command prompt tracer 192.168.1.67. Nah, tidak bisa karena kedua PC itu tidak memiliki gateway. Jadi sekian dari presentasi praktikum saya. Terima kasih.